Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumria. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang WAP dan WML. Baik, langsung saja. Saya di sini akan langsung menjelaskan apa itu WAP. WAP yaitu suatu standar protokol komunikasi dan aplikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan internet dengan mudah melalui perangkat wireless. Konsep WAP adalah menggabungkan dua industri besar yang berkembang pesat, yaitu wireless dan internet. Banyak peralatan wireless yang bisa dipakai untuk aplikasi WAP, antara lain yaitu eh, handphone, pager, smartphone, dan komunikator. Jadi, dengan adanya WAP, maka informasi dari internet dapat diakses secara online melalui perangkat wireless. Jadi, WAP adalah suatu standar protokol komunikasi dan aplikasi. Jadi WAP dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi termasuk Palm OS, iPod, Windows CE, ataupun Java OS. Kemudian, untuk mengakses WAP, terdapat 3 bagian utama yang dibutuhkan, yaitu perangkat wireless yang mendukung sistem WAP, WAP Gateway yang bekerja sebagai perantara. WAP Gateway ini akan mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke internet dan dapat memformat konten yang dikirim ke perangkat agar sesuai dengan ukuran layar yang digunakan. Kemudian, server sebagai sumber dokumen. Dokumen yang berada di dalam website dapat berbentuk HTML ataupun WML. Kemudian di sini terdapat latar belakang yang menjadi pertimbangan menjadikan terciptanya WAP sebagai protokol untuk komunikasi data jaringan wireless, yaitu kondisi pasar pengguna, yaitu karakter pasar yang berbeda dengan pelanggan fixed internet. Kemudian jaringan, yaitu karakter kecepatan data jaringan wireless yang rendah dan delay tinggi. Jaringan wireless juga memiliki masalah dalam jangkauan dan untuk itu dibutuhkan infrastruktur dengan biaya yang tinggi. Kemudian, perangkat pendukung WAP, yaitu perangkat pendukung yang biasanya berkarakter tampilan layar kecil, memori kapasitas kecil, dan kekuatan prosesor yang rendah. Baik, kemudian versi WAP. Ada beberapa versi WAP, antara lain itu WAP 1.2.1 dan 2.0. WAP 1.2.1 hanya dapat menampilkan halaman sederhana saja dibandingkan dengan WAP 2.0 yang mendukung bahasa HTML dan gambar. WAP dibuat pertama kali sebagai protokol komunikasi bergerak yang tidak bergantung pada sistem tertentu. Kemudian, arsitektur WAP. Model pemrograman WAP serupa dengan model pemrograman dari WWW atau World Wide Web, karena pada dasarnya menggunakan standar komunikasi protokol WWW. Hal ini memberikan keuntungan bagi pembuat aplikasi karena model pemrograman dan arsitektur yang hampir sama, serta tools yang sudah ada seperti web server, XML, dan sebagainya. Kemudian beberapa keterangan komponen arsitektur WAP. Yang pertama itu mobile client. Pada perangkat mobile pengguna klien, terdapat aplikasi micro browser yang memiliki kesamaan fungsi seperti Internet Explorer atau Netscape Navigator seperti di PC. Kemudian Web Gateway berfungsi sebagai penerjemah informasi dari konten server untuk ditampilkan pada perangkat mobile client serta sebaliknya.
Kemudian beberapa fungsi web gateway sebagai proxy, yaitu sebagai interface penghubung web protokol dengan protokol internet. Kemudian sebagai chassis untuk header protokol yang memperkuat efisiensi transfer data. Kemudian caching konten untuk file overload dari application server. Kemudian domain name server DNS dari klien yang akan memetakan URL ke IP address tujuan. Kemudian sebagai security gateway di mana dilakukan autentikasi klien pengguna sebagai subscriber suatu layanan web. Kemudian sebagai billing support yang menjadi tempat informasi mengenai klien yang melakukan pembayaran melalui mobile commerce. Kemudian origin server atau web server. Origin server atau web server berfungsi sebagai sumber dokumen yang memproses permintaan dari gateway dan kemudian menjawabnya. Jawaban yang berupa CGI script ini dikirimkan ke klien melalui gateway. Hasil dikonversi yang dilakukan oleh web gateway mampu memperkecil ukuran dari informasi yang akan dikirimkan. Selanjutnya itu layer protokol web. Protokol web terdiri atas beberapa 5 layer, yaitu Wireless Application Environment atau WAE, yaitu layer aplikasi di mana aplikasi web bekerja. Layer ini mendukung 3 aplikasi, yaitu Wireless Markup Language, WML, WML Script, dan Wireless Telephony Application atau WTA. Kemudian kedua itu Wireless Session Protocol atau WSP, yaitu layer session yang mengontrol lalu lintas aplikasi sebelum sampai ke layar WAE. Ketiga, Wireless Transaction Protocol atau WTP, yaitu layer transaksi di mana dilakukan cek apakah data berhasil dikirim atau belum, dan melakukan pengiriman kembali sekiranya data tidak terkirim. Yang keempat, Wireless Transport Layer Security atau WTLS, yaitu layer keamanan atau security di mana dilakukan enkripsi data untuk pengiriman data sensitif yang tidak dapat diketahui oleh umum. Yang kelima, Wireless Datagram Protocol atau WDP, itu layer transport yang merupakan interface protokol aplikasi dengan biar service atau jaringan wireless. Layer ini melakukan kontrol transmisi data apakah menggunakan mekanisme UDP yang bersifat connectionless atau mobile IP yang bersifat connection oriented. Kemudian cara kerja web, terdapat beberapa layer, yaitu Wireless Application Environment atau WAE, Wireless Session Protocol atau WSP, Wireless Transport Protocol atau WTP, Wireless Data Protocol atau WDP, dan Wireless Transport Layer Security atau sering disingkat WTLS. Dari kelima layer tersebut, yang terlihat hanyalah WAE yang menampilkan isi web ke layar. Kemudian web homepage. Web homepage sangat berbeda dengan HTML. Homepage bahasa markup dokumen pada web adalah WML, Wireless Markup Language. WML menggunakan teks seperti HTML, tetapi tata penulisannya mengikuti aturan standar XML 1.0. WML memiliki ekstensi WML seperti halnya halaman HTML yang memiliki ekstensi HTML. Kemudian web microbrowser untuk dapat menyesuaikan dengan terminal yang kecil.
Web menggunakan sebuah microbrowser. Microbrowser adalah software kecil yang dapat bekerja pada komputer dengan spesifikasi yang sangat rendah, memori yang kecil, dan CPU yang lambat. Kemudian terdapat peranan web, yaitu pembawa data internet ke perangkat komunikasi bergerak atau mobile device, yaitu peranan web yang sejak semula memang ditunjuk untuk mendefinisikan format isi dan data internet untuk ditampilkan. Kemudian efisiensi sebagai teknologi paket data yang dipakai pengguna untuk membawa data internet sehingga pengguna tidak akan dibebani biaya koneksi telepon untuk akses internet bergerak. Kemudian tahan terhadap interupsi, di mana protokol yang tahan terhadap gangguan koneksi yang pada umumnya disebabkan oleh kelemahan jangkauan jaringan atau masuk ke area bayangan radio seperti lantai bawah, tanah, dan lift. Kemudian integrasi telepon, yaitu protokol yang mampu mengintegrasikan bagian pengolah data dan pengolah suara dari perangkat telepon seluler yang ada. Dengan fasilitas wireless telepon, application web akan menciptakan sinergi pada kedua fitur dasar dari semua telepon seluler tersebut. Antara gateway dan klien terdapat beberapa teks yang diimplementasikan serta menjadi bagian dari web, yaitu WAE, Wireless Application Environment, menyediakan alat yang digunakan oleh pengembang konten internet nirkabel. Kemudian WSP, Wireless Session Protocol. WSP ini bertugas untuk memeriksa format data, konversi data, serta pengkodean yang ditransmisikan. Kemudian itu WTP, Wireless Transaction Protocol. Dan protokol akan melakukan pengecekan apakah data berhasil dikirim atau belum. Jika data tidak terkirim, maka akan dilakukan pengiriman kembali. Kemudian WTLS atau Wireless Transfer Layer Security. WTLS merupakan layer keamanan atau layer security. Di sini akan dilakukan proses enkripsi data untuk pengiriman data sensitif. Kemudian WDP, Wireless Datagram Protocol, merupakan layer transport. Layer ini akan mengontrol transmisi data apakah menggunakan mekanisme UDP yang bersifat connectionless atau mobile IP yang bersifat connection oriented. Kemudian network carriers dapat berupa teknologi apapun yang dapat digunakan oleh jaringan wireless. Network carriers digunakan untuk mengirimkan informasi yang disediakan pada layer WDP. Kemudian terdapat beberapa pengguna web, yaitu informasi jadwal keberangkatan penerbangan, transaksi pembelian tiket, pendaftaran keberangkatan pesawat, kemudian informasi lalu lintas, daftar informasi kondisi cuaca, dan informasi nilai stok. Kelebihan dan kekurangan web, yaitu terdapat beberapa kelebihan, yaitu pertama sangat ringkas, kedua mudah digunakan, ketiga kita bisa mengaksesnya di mana saja dengan syarat ada sinyal telepon, pelayanan yang sangat personal, kemudian media bisa menjalankan web sangat banyak, diantaranya komputer, pager, HP, PDA, dan teknologi komunikasi yang terbaru yang dilengkapi dengan web browser. Kekurangan web yaitu bandwidth yang rendah, kemampuan CPU yang rendah, memori yang kecil, tampilan terbatas, baterai yang minimal. Baik, kemudian saya akan menjelaskan apa itu WML. WML atau Wireless Markup Language adalah bahasa komputasi yang digunakan oleh web
untuk mengubah informasi berupa teks dari halaman, situs, dan menampilkan di layar konsol. Beberapa fungsi UML meliputi yaitu mendukung teks dan gambar, termasuk di dalamnya beberapa format dan perintah untuk layout, misalnya huruf tebal, huruf miring, suatu teks. Kemudian mengorganisasi tag atau card. Kemudian semua informasi di UML diatur dalam kumpulan card dan tag. Kemudian intercard, navigation, dan linking. UML berguna juga untuk mengatur navigasi antara card dan tag. Kemudian UML terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu header berfungsi untuk menyatakan versi XML dari suatu dokumen UML. Kemudian template berfungsi untuk memberikan tambahan pilihan pada pilihan menu atau tambahan tombol di beberapa browser. Kemudian card berfungsi untuk mendefinisikan halaman-halaman yang berada dalam satu file UML. Kemudian bahasa UML adalah case sensitive. Terdapat beberapa bahasa berbasis tag, yaitu manajemen layar atau text make. Kemudian input data, itu text selection, list. Kemudian dukungan hyperlink dan navigasi. Kemudian didasarkan pada XML, berekstensi UML. Kemudian UML menyediakan berbagai fasilitas, yaitu sebagai contoh mendukung gambar dan teks. Hal ini meliputi presentasi keluaran dengan unsur-unsur penekanan, sebagai contoh huruf tebal, huruf miring, huruf besar, dan seterusnya. Dengan model line break sebagai contoh line web wrapping dan line web wrapping separation dan tab kolom yang mendukung deretan simple tabbing kelurusan. Kemudian mendukung untuk pemakaian input. Beberapa unsur untuk memohon masukan pemakai yang mendukung unsur tersebut dapat dikomunikasikan ke dalam satu atau lebih card UML, meliputi masukan teks untuk mengendalikan teks dan password yang dimasukkan. Kemudian navigation dan history tag. UML mengizinkan beberapa mekanisme navigasi yang menggunakan URL. Navigasi ini meliputi HTML style, hyperlinks, unsur-unsur navigasi in-cart. Kemudian international support. UML menggunakan universal karakter dalam ISO IEC 1046, yang sekarang ini karakter diatur serupa dengan Unicode 2.0. Kemudian optimasi narrowband. Ada berbagai teknologi untuk mengoptimalkan komunikasi pada terminal narrowband. Sebagai contoh, berbagai interaksi pemakaian card adalah yang dieksekusi dalam suatu yang dipindahkan atau suatu deck. Kemudian state dan content management. UML menjabarkan suatu kontrol konteks di mana hal berarti bahwa masing-masing teks UML masukan dapat memperkenalkan variabel. Kemudian state dan content management. UML menjabarkan suatu kontrol konteks di mana hal ini berarti bahwa masing-masing teks UML masukan dapat memperkenalkan variabel. Kemudian UML script. UML script yaitu prosedur bahasa ringan. Hal ini untuk meningkatkan standar browsing dan fasilitas presentasi UML. Sebagai contoh, untuk menambahkan
intelijen kepada klien tersebut, mengizinkan dalam menciptakan program pengulangan, menjalankan condition. Kemudian WML script diperoleh dari JavaScript, bahasa WWScript. Jadi prosedur logika dapat dibawa ke WML, DWML script dan menyediakan aplikasi program dengan berbagai kemampuan yang menarik, berkembang untuk memeriksa kebenaran pemakaian input sebagai dikirim kepada server, kemampuan untuk mengakses fasilitas dan peripheral, kemampuan untuk saling berhubungan tanpa memperkenalkan round trip kepada server. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.